guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu stock split, contoh perusahaan yang telah melakukan stock split, dan untung rugi dari sisi perusahaan dan investor setelah stock split. Apa itu stock split? Stock split adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten dengan cara memecahkan harga saham dengan rasio yang ditentukan perusahaan. Secara sederhana, pengertian stock split adalah pemecahan nilai saham sehingga jumlah saham yang ada di pasar meningkat dan harga per lembar pun menjadi turun atau lebih murah. Contoh stock split, emiten A, harga saham sebelumnya adalah Rp20.000 per lembarnya dan melakukan stock split 1:5. Setelah stock split, harganya menjadi Rp4.000 per lembar saham. Jumlah lot saham juga bertambah menjadi 5 kali lipat lebih besar. Misalnya, yang tadinya kamu cuma punya 1 lot, bisa menjadi 5 lot saham. Contoh perusahaan yang melakukan stock split. 1. PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode UNVR. Pada tahun 2020 melakukan stock split dengan rasio 1:5. Dari harga Rp42.000 per lembar saham menjadi Rp8.400 per lembar saham. Yang kedua, PT HM Sempurna Tbk dengan kode HMSP pada tahun 2016 melakukan stock split dengan rasio 1:25. Dari harga Rp92.500 per lembar saham menjadi Rp3.700 per lembarnya. Yang terakhir, PT Bank Mandiri Tbk dengan kode BMRI pada tahun 2017 melakukan stock split dengan rasio 1:2. Dari harga Rp13.200 menjadi Rp6.600. Selanjutnya, apa tujuan dari stock split? Yang pertama, membuat harga saham lebih murah. Tujuan stock split oleh emiten adalah ingin membuat harga sahamnya menjadi lebih terjangkau, khususnya bagi investor retail. Bayangkan kalau misalnya harga saham HMSP tetap berada di kisaran Rp92.500 per lembarnya, beli 1 lot saham HMSP perlu modal hampir 10 juta. Tapi, kalau harganya Rp3.700 atau seperti sekarang sekitar Rp1.000, dengan uang Rp100.000 sudah bisa mendapat 1 lot sahamnya. Yang kedua, membuat harga suatu saham lebih liquid. Karena harganya lebih murah, membuat saham tersebut lebih menarik di mata investor. Siapapun bisa membeli, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, PNS, atau pedagang. Dampak positifnya, saham menjadi lebih liquid atau aktif diperdagangkan, karena transaksi menjadi besar. Yang terakhir, untung rugi stock split. Stock split saham memberikan dampak bagi emiten dan pemegang saham atau investor. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Emiten atau perusahaan dari sisi positif adalah yang pertama, saham menjadi lebih liquid sehingga mudah diperjualbelikan serta terjangkau investor retail. Dampak positif yang kedua, kapitalisasi pasar perusahaan tidak berubah. Dampak negatifnya tidak menjamin 100% dilirik investor karena tergantung lagi pada kinerja perusahaan. Dampak bagi pemegang saham atau investor. Yang pertama, dampak positifnya dapat memiliki saham dengan jumlah lebih banyak. Yang kedua, berpotensi untung karena aksi stock split membuat pergerakan saham makin gesit, apalagi jika ditopang kinerja yang bagus dan fundamental yang kuat. Dampak negatif bagi pemegang saham atau investor yaitu karena jumlah saham yang beredar makin banyak, dividen yield yang diterima lebih kecil. Ini yang akan dialami investor baru. Jadi, kesimpulannya dalam video ini adalah yang pertama, stock split adalah menurunkan harga saham sesuai rasio yang ditentukan oleh perusahaan agar lebih terjangkau, terutama untuk investor retail. Yang kedua, stock split belum tentu membuat investor tertarik. Semua itu kembali lagi dari fundamental setiap perusahaan. Dan yang ketiga, baik perusahaan maupun investor masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dari aksi stock split ini. Setelah ini, banyak topik yang saya akan buatkan video selanjutnya. Di kolom komentar silahkan usulkan topik apa yang mau dibahas duluan. Thank you for watching, tolong like dan share video ini ya. Dan jangan lupa subscribe.